warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas Quality by Design atau QBD yang diampu oleh Ibu Apoteker Fatnur Sanika S Farm and Farm yang beranggotakan Nur Aliza, Maya Arsita, Anissa Persi, Nopela Sari, Pupe Dilasari, Via Dindasari, serta saya sendiri Emi Efrini. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Apa itu QBD? QBD atau Quality by Design merupakan suatu pendekatan secara sistematis untuk pengembangan yang dimulai dari tujuan, pemahaman terhadap produk, pemahaman terhadap proses, pengendalian proses yang dilakukan berdasarkan cara-cara ilmiah atau Scientific and Quality Risk Management. QBD bermanfaat untuk meningkatkan jaminan keamanan obat dan mutu obat, dan juga membantu meningkatkan kinerja manufaktur. Quality by Design ini merupakan suatu konsep yang pertama kali digariskan oleh Joseph M. Juran dalam berbagai publikasi. Konsep QBD disebutkan dalam pedoman ICH Q8 yang menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi kualitas tidak dapat diuji dalam produk, yaitu kualitas harus dibangun di dalam produk dengan desain. Apa sih tujuan dari Quality by Design? Yang pertama, untuk memastikan kualitas produk. Untuk itu, karakteristik produk dan proses yang penting untuk kinerja yang diinginkan harus dihasilkan dari kombinasi pengembangan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, dari pengetahuan ini dan pengukuran proses data dan atribut yang diinginkan dapat dikonstruksikan. Dan yang terakhir, memastikan kombinasi dari pengetahuan produk dan proses yang diperoleh selama pengembangan. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari Quality by Design di industri. Jadi manfaatnya ini ada 4. Yang pertama, pemahaman tentang prosesnya ini akan menjadi lebih baik. Kedua, pengendalian perubahan yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, kegagalan industri ini akan lebih sedikit. Dan pengembangan investasi atau penghematan biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat tambahan dari Quality by Design. Jadi manfaat tambahannya ini juga ada 4. Yang pertama, pengurangan pengajuan pasca persetujuan. Yang kedua, transfer teknologi yang lebih efisien dan lebih efisien ke manufakturnya. Ketiga, pendekatan dan identifikasinya ini berbasis risiko, dan pendekatan validasi proses yang lebih inovatif. Nah, Quality by Design ini meliputi apa aja? Jadi yang pertama, dimulai dari penentuan sasaran, profil produk yang diinginkan. Nah, sasaran profil produk yang diinginkan ini meliputi penggunaan, keamanan, dan kemajuan produk. Yang kedua, penentuan produk quality profile yang akan digunakan oleh formulator untuk membuat perhitungan terhadap aspek klinis, safety, dan kemajuan. Nah, setelah penentuan profil produk, maka selanjutnya pengumpulan informasi tentang bahan aktif, potensial eksipien, dan proses pengolahan. Dan setelah mengumpulkan informasi, maka selanjutnya merancang formula dan mengidentifikasi hal-hal kritis atau quality atribut dari produk akhir yang harus dikendalikan supaya apa? Nah, supaya dapat mencapai target produk quality profile. Dan selanjutnya, yang kelima, ini merancang proses manufacturing untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki critical quality attribute. Setelah itu, mengidentifikasi critical process parameter dan raw material atribut yang harus dikendalikan supaya dapat mencapai critical quality attribute dari produk akhir ini. Selanjutnya, membuat strategi kontrol terhadap proses yang meliputi bahan awal, pengendalian, dan pengawasan proses, merancang kondisi ruangan, serta pengujian produk akhir.
Nah, yang terakhir ini yaitu melakukan monitoring secara kontinu dan melakukan perbaikan proses sehingga mutu bisa dijamin secara konsisten. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, di mana yang saya bahas di sini yaitu mengenai key aspect of quality by design, yaitu target product profile, critical quality attributes, risk assessment, design space, control strategi, dan life cycle management. Materi selanjutnya yaitu target product quality profile. Di mana target product quality profile ini telah didefinisikan sebagai ringkasan dinamis prospektif dari karakteristik kualitas suatu produk obat yang idealnya akan dicapai untuk memastikan bahwa kualitas yang diinginkan, dan dengan demikian keamanan dan kemanjuran dari produk obat akan terwujud. Target profile quality produk menjadi dasar desain produk dengan cara sebagai berikut. Dilihat dari bentuk sediaannya, cara pemberian, kekuatan dan pelepasan sediaan, karakteristik farmakologis, kriteria kualitas produk obat, dan elegansi farmasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fiadinda Safitri, NIM 38, akan menjelaskan mengenai CQA atau Critical Quality Attribute. Nah, setelah TPQP diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi CQAS yang relevan. CQA telah didefinisikan sebagai properti atau karakteristik fisik, kimia, biologis, atau mikrobiologis yang harus berada dalam batas yang sesuai jangkauan atau didistribusikan untuk memastikan kualitas produk yang diinginkan. Nah, pengetahuan produk sebelumnya seperti akumulasi laboratorium, non-klinis, dan pengalaman klinis dengan atribut kualitas produk tertentu adalah kunci dalam membuat penilaian risiko ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai CPPS atau Critical Process Parameters. Nah, parameter proses kritis atau yang disingkat dengan CPPS itu didefinisikan sebagai parameter yang variabilitasnya berdampak pada CQA dan oleh karena itu harus dipantau atau dikendalikan untuk memastikan proses menghasilkan kualitas yang diinginkan. Ketahanan proses didefinisikan sebagai kemampuan suatu proses untuk mendemonstrasikan kualitas dan kinerja yang dapat diterima dan mentolerir variabilitas input pada saat yang bersamaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Yang keempat ada risk assessment, di mana manajemen risiko kualitas adalah proses sistematis untuk menilai, mengontrol, mengkomunikasikan, dan meninjau risiko terhadap kualitas produk obat atau obat di seluruh siklus hidup produk. Daftar awal parameter potensial yang dapat mempengaruhi CQAS bisa sangat luas, tetapi dapat dikurangi dengan penilaian risiko kualitas atau KRA. Selanjutnya yang kelima ada design space. ICH-Q8 atau R2 menyatakan bahwa ruang desain adalah kombinasi multidimensi dan interaksi variabel input, misalnya atribut material, dan parameter proses yang telah didemonstrasikan untuk memberikan jaminan kualitas. Bekerja dalam ruang desain tidak dianggap sebagai perubahan. Perpindahan keluar dari ruang desain dianggap sebagai perubahan, dan biasanya akan memulai proses perubahan persetujuan pasca pengaturan. Itulah penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kontrol strategi, di mana kontrol strategi ini merupakan strategi pengendalian yang didefinisikan sebagai seperangkat kontrol yang direncanakan berasal dari produk saat ini, dan pemahaman proses yang menjamin kinerja proses dan kualitas produk, di mana kemampuan untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas dalam proses dan proses akhir berdasarkan data proses yang biasanya mencakup kombinasi valid dari atribut dan bahan terukur serta terkontrol prosesnya, di mana strategi pengendalian dapat mencakup elemen-elemen ada pengendalian prosedural, pengendalian dalam proses, pengujian pelepasan lot, pemantauan proses, pengujian karakterisasi, pengujian komparabilitas, dan pengujian stabilitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang life cycle management. Dalam paradigma DBD, perubahan proses dalam ruang desain tidak memerlukan tinjauan atau persetujuan. Oleh karena itu, perbaikan proses selama siklus hidup produk yang berkaitan dengan konsistensi proses dan hasil dapat terjadi dengan lebih sedikit pengiriman persetujuan pasca. Untuk signifikasi dari DBD DBD mengembangkan proses formulasi untuk memastikan kualitas yang telah ditentukan, cara mendesain dan manufakturnya. DBD membutuhkan formulasi dan variabel proses manufaktur mempengaruhi bagaimana kualitas pemahaman produk. DBD memastikan strategi pengendalian yang efektif dengan kualitas produk. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a